Banyak orang yang jika mendengar kata kemenyan, persepsinya langsung ke urusan mistis, horor, supranatural. Padahal, jika Anda adalah orang yang tumbuh besar di kalangan tradisi Jawa, apalagi orang Deso, pasti akan menyaksikan kebiasaan orang tua dulu yang dikit-dikit bakar menyan. Nggak melulu urusan doa berdoa, tapi asal bau dikit, bakar menyan, usir nyamuk, bakar menyan, mau tidur, bakar menyan. Merokok aja tuh, tembakau dicampuri kemenyan, biar asapnya wangi katanya. Itu pun merokoknya kadang sambil buang air besar. Lalu letak nilai mistisnya di mana coba? Dan sejak orang sekarang mulai mengenal ilmu aromaterapi, ternyata diketahui bahwa aroma kemenyan mempunyai efek menenangkan, tapi sekaligus meningkatkan konsentrasi. Uniknya, biasanya penenang itu bikin fly, tapi ini malah memicu meningkatkan konsentrasi. Pantas saja, dulu sering digunakan untuk mendampingi orang saat berdoa atau ibadah, atau untuk wewangian jenazah. Selain aroma tajam, yang bisa menyamarkan kemungkinan bau dari jenazah, juga bisa menenangkan kerabat yang sedih, tapi dengan tanpa merusak konsentrasinya. Cara yang cerdas. Namun yang terjadi sekarang banyak orang menjauhi kemenyan dengan alasan akidah, tanpa memperhatikan bahwa aluban yang sering digunakan Rasulullah untuk wewangian di rumah beliau, kemenyan itu. Aluban itu bahasa Arab, dari jenis pohon Boswellia, yang bisa tumbuh di iklim Arab. Bahasa Jawanya, kemenyan dari jenis benzoin yang bisa tumbuh di iklim Asia Tenggara, khususnya Indonesia. Luban atau kemenyan, yang dari negara kita ini memiliki karakteristik aroma kuat, dengan tekstur resin lebih keras dibandingkan dengan tumbuh di Arab Selatan, Yaman, India, Cina, dan Afrika. Karena kerasnya itu juga, dalam sejarahnya Ibnu Sina pernah merekomendasikan kemenyan dari Jawa itu untuk bahan penambal gigi. Makanya di Arab dikasih nama pembeda, Luban Jawi. Jawi itu bukan hanya merujuk tanah Jawa saja sebenarnya, tapi Bani Jawi, sebutan kuno bagi bangsa Nusantara. Luban Jawi kemudian diserap oleh bahasa Prancis menjadi benjoin, yang kemudian diserap bahasa Inggris menjadi benzoin. Perdagangan kemenyan dari Nusantara ternyata sudah sangat lama. Luban Jawi teridentifikasi sampai ke Mesir sejak kurang lebih 5.000 tahun yang lalu. Tercatat dalam sebuah mural yang menggambarkan karung kemenyan diperdagangkan dari tanah Pun, dan pelatihan Barus menghiasi dinding kuil Mesir kuno Ratu Hatshepsut yang meninggal sekitar tahun 1458 sebelum Masehi, bersama dengan cassia atau kayu manis dari Sumatera Barat. The Cambridge Histories of Africa juga menyatakan bahwa para Firaun kuno mengimpor jenis kemenyan dari Indonesia bersama rempah-rempah. Kemenyan yang diimpor terutama dari Jawa, dan Barus itu berasal dari getah Sterex benzoin, nama latin pohon kemenyan Nusantara. Kemudian mengimpor juga kemenyan dari Arab yang jika dicampur dengan kemenyan Jawa beserta kayu manis cassia akan menjadi bahan baku balsam untuk mengawetkan jenazah Firaun. Sedangkan Herodotus, sejarawan Yunani yang mencatat jenis-jenis kemenyan termasuk jenis luban Jawi, hidupnya di abad 5 sebelum Masehi. Namun, dari catatan Herodotus, eksportir perdagangan kemenyan ke Eropa disebutkan oleh bangsa Arab bagian selatan. Tetapi karena dari namanya menurut bahasa Arab yang merujuk istilah Jawi, maka kemungkinan para pedagang Arab membeli dari Nusantara, lalu dijual lagi sampai Yunani. Kita ternyata bangsa yang tua juga ya. Seperti kebiasaan, ketika terjadi interaksi perbedaan budaya, nama pun sering bergeser. Aluban dalam bahasa Arab ketika di Yunani disebut Olibanum, sedangkan Luban Jawi bergeser dari Banjawi, kemudian Gum Benjamin, dan sekarang orang Eropa biasa menyebutnya benzoin. Dalam ilmu kimia, untuk membedakan dengan benzoin, kemenyan diberi nama resin benzoin atau Sterex benzoin. Jadi jika Anda menggunakan wewangian parfum atau aromaterapi atau obat-obatan yang mengandung bahan berasal dari resin benzoin, maka ketahuilah, itu adalah kemenyan. Seperti yang terjadi di Milan, Italia, Daniela Rocher Anderier meramu benzoin Sterex oil atau minyak kemenyan menjadi parfum kelas dunia dengan nama nomor 11, Queer Sterex, dan Parada Candy yang diluncurkan melalui House of Parada. Harganya mahal banget, padahal itu hanya dari kemenyan, tradisi parfum Eyang.